Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Jawharul Maknun yang mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa bertatap muka untuk kesempatan kali ini karena ada kegiatan yang harus saya lakukan di tempat lain. Namun tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar bersama tentang kitab yang luar biasa ini yaitu kitab Jawharul Maknun karya dari Syekh Abdurrahman As-Shogir Al-Akhdari. Itu marilah kita mulai acara kita dengan membaca Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk Al-Fatihah kita tujukan kepada mu'alliful kitab dan seluruh ulama di Indonesia dan di seluruh dunia yang memiliki fan kekhususan dalam bidang balaghah. Lahum minna jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari pembahasan kita kemarin. Namun sebelumnya saya akan mencoba untuk mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan yang kemarin, yaitu tentang tiga macam ilmu yang kemarin sudah kita pahami, yaitu ilmu ma'ani, ilmu badi, dan ilmu bayan ya. Tiga macam ilmu ini merupakan sub ilmu dari ilmu balaghah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya dari ilmu balaghah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari tiga ilmu ini adalah yang pertama ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu al-badi'. Apa itu ilmu ma'ani? Yang jelas ilmu ma'ani adalah dirasah tu'ayinu ala ta'diyatil kalam mutabiqan limuqtadal hal. Kalau di dalam kitab Jawharul Maknun disebutkan bahwasanya ilmu ma'ani adalah hafidun ta'diyatal ma'ani an khata'. Itu adalah ilmu yang mana dengannya dapat terjaga dari kesalahan dalam memahami suatu ungkapan. Sedangkan bayan itu dalam kitab disebutkan wa ma minat ta'kidi fil kalam yaki tu'raf. Jadi ilmu yang menjaga dari kesemrawutan pengertian. Takkid itu kesemrawutan, biar kalimat yang kita ungkapkan maupun kita baca maupun kita pahami itu tidak semrawut pengertiannya, agar lebih jelas lagi pemahamannya. Itu disebut dengan ilmu bayan. Sedangkan ilmu badi mengatur agar susunan kalimat menjadi agar tampak indah, baik, dan benar. Itu disebut dengan ilmu badi. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk berikutnya, untuk bab ini kita akan belajar tentang ilmu ma'ani. Di muqaddimah yang kedua, di bab ini yang kita bahas adalah fanul awal dari ilmu ini tadi, yaitu bagian pertama, sub ilmu yang pertama dari ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani ini kita akan bahas beberapa hal. Nanti akan kita baca kitabnya ya. Yang jelas dalam ilmu ma'ani ini kita akan mempelajari bagaimana struktur suatu kalimat ya. Apa yang kita pelajari dalam ilmu ma'ani? Yang kita pelajari dalam ilmu ma'ani kita baca dulu. Sebagian sudah saya baca, namun kita mungkin perlu baca ulang. Nanti kalau perlu di antara teman kalian sudah tadi pagi ikut membaca, bisa nanti membaca untuk teman-temannya ya. Al-fanul al-awalu utawi iki ilmu al-awalu kang kawitan
ilmul ma'ani rupane ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Disebutkan setelahnya. Iku ilmun bihi ilmu bihi kelawan ilmu limuktadul hali maring perkara kang den suprih ing dalem hal yura den weruhi atau den tingali den weruhi yura den weruhi o den tingali apa lafdun lafat apa lafdun lafak apa lafdun lafat mutabiqan ingkang nyocoki mutabiqan ingkang nyocoki wa fihi lan ing dalem ilmu ma'ani dzukira den sebut atau den tutur dzukira den tutur apa isnadu isnad musnadun ilahi musnad ilaih musnad lan musnad musnad lan musnad wa muta'alliqatu fi'lin lan muta'alliqat fi'lin turadu kang den sebut apa muta'alliqatu fi'lin dan seterusnya qasrun lan qasr wa insya'un lan insya' wa faslun lan fasl wasl lan wasl au ijazun lan ijaz itnabun lan itnab musawatun lan musawat ro'au ningali sopo para ulama. Jadi dalam bab ini kita akan belajar beberapa hal yang akan saya sebutkan setelah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ilmu ma'ani adalah ilmun bihi limuktadul hali yura. Ilmun bihi limuktadul hali yura lafdun mutabiqan. Jadi ilmu yang dengannya muktadul hal terhadap muktadul hal itu suatu lafat itu bisa cocok. Makanya ungkapannya ini agak kebalik ya, karena memang ini untuk daruratus syiar. Sejatinya adalah ilmun bihi yura lafdun mutabiqan li muktadul hal. Itu sejatinya ungkapan dari kalimat atau bait ini. Jadi seharusnya itu secara normalnya, ini karena daruratus syiar, secara normalnya itu ilmun bihi yura lafdun mutabiqan li muktadul hal. Jadi ilmu yang dengannya suatu lafat atau ungkapan itu sesuai dengan muktadul halnya. Atau apa itu muktadul hal? Situasi, kondisi di mana ungkapan itu atau lafat itu diucapkan. Itu disebut dengan muktadul hal. Jadi ilmu ma'ani secara ringkas adalah ilmu yang dapat digunakan untuk bisa mengetahui suatu ungkapan itu sesuai tidak dengan situasi dan kondisi di mana ungkapan itu diucapkan. Wa fihi dzukira, dan dalam ilmu ma'ani ini disebutkan beberapa hal apa saja. Nanti akan kita bahas. Tapi di antaranya agar kita bisa lebih paham lagi ilmu ma'ani itu sejatinya bagaimana. Contohnya lafaz ini. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami ini tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki yang di bumi ataukah Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan baginya. Jadi di lafaz ini ada beberapa ungkapan yang menurut kita perlu kita dalami lebih dalam. Apa itu? Yaitu urida dengan aroda. Sama-sama dua ungkapan dari satu akar kata, yaitu aroda. Kata urida itu bentuknya fi'lun maklum. Fi'lun majhul. Majhul itu artinya adalah pasif, bentuk pasif dari kata aroda yang bermakna di. Urida berarti dikehendaki. Naibul fa'ilnya apa? Karena ini bentuknya majhul, maka ada naibul fa'il, bukan fa'il. Fa'ilnya mahdhuf di sini. Naibul fa'ilnya adalah syarrun, berarti keburukan atau kejelekan. Kejelekan yang dikehendaki. Sedangkan aroda
itu bentuknya fi'il maklum atau secara aktif. Sini jelas, di sini mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Rabbuhum. Dari sini kita akan pahami bahwasanya makna yang dikehendaki itu ternyata mengandung fa'il yang terbuang atau menjadi naibul fa'il tadi syarunnya. Berarti ada fa'ilnya yang hilang di situ. Fa'ilnya kira-kira siapa? Manusia. Berarti artinya dari pemahaman ini kita pahami bahwasannya sebenarnya keburukan itu muncul terjadi karena memang pilihan manusia, dia yang menghendakinya. Gitu. Makanya dalam setiap pidato kita ungkapkan kalau salah itu dari saya pribadi, kalau benar itu dari Allah, itu kan? Karena itu sebagai wujud etika dan pemahaman dari ayat ini. Bahwasanya Allah itu selalu menghendaki kebaikan bagi hamba. Sedangkan manusia itu biasanya menghendaki keburukan. Hanya seperti ini ungkapannya. Nah, ini termasuk hal yang harus kita paham dalam ilmu ma'ani. Biar kita paham mengapa kok urida dan satunya mengapa kok aroda. Selain itu juga dalam surat Al-Fatihah. An'amta sama al-maghdub. Ya. Yang memberikan kebaikan itu siapa? Mesti Allah. Yang biasanya itu dia itu patut dimurkai, patut berbuat salah, dimurkai mesti karena berbuat salah itu siapa? Manusia. Makanya sifat-sifat kebaikan itu selalu pantas untuk melekat pada Dzatullah. Sedangkan manusia itu selalu pantas dengan kekurangan. Untuk itu kita doa dalam sholat lima waktu kita dengan membaca ayat ini atau membaca surat Al-Fatihah ini agar kita diberi jalan yang lurus, yang selalu diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalannya orang-orang yang selalu diberi murka oleh Allah atau diberi keburukan oleh Allah. Itu diantaranya. Itu mana yang tersembunyi dari ayat ini. Itu diantaranya. Itu ini tidak bisa kita pahami kalau kita tidak mengkaji ilmu ma'ani. Untuk itu perlulah kita mengkaji ilmu ma'ani ini. Oke, apa saja yang dipelajari dalam ilmu ma'ani? Ada isnad, ada musnad ilaih, ada musnad, ada muta'alliqatu fi'lin, ada qasrun, ada insya, ada faslun, ada wasl, ada ijaz, ada itnab, ada musawat. Jadi ini beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya. Apa itu isnad? Isnad itu secara ringkas adalah hubungan antar kata dalam satu kalimat. Jadi antara subjek dengan predikat dan sebagainya. Sedangkan musnad ilaih itu kita anggap aja sebagai subjek secara ringkas. Saya tidak akan terangkan secara ini karena waktu kita nggak cukup. Nah, habis ini saya ada kegiatan yang lain yang harus saya lakukan. Kemudian musnad itu ibaratnya adalah predikat. Jadi kalimat itu harus ada minimalnya subjek dan predikat. Musnad ilaih dan musnad. Sedangkan sisanya disebut muta'alliqatu fi'lin, itu pelengkap. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut muta'alliqatu fi'lin atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyertai fi'il atau kata-kata tambahan yang menyertai fi'il. Itu berarti ini yang pertama, bait pertama ini menyebutkan struktur kalimat dalam bahasa Arab secara keseluruhan, baik itu jumlah fi'ilih maupun ismiyah, dua-duanya mesti mengandung musnad ilaih dan musnad. Itu mesti. Dan mungkin juga ada tambahannya muta'alliqatu fi'lin. Tuh. Minimal rukun kata, rukun kalimat itu harus dua. Apa? Musnad ilaih dengan musnad. Ada subjek dan predikat. Jadi sekali lagi musnad ilaih itu subjek, musnad itu predikat. Oke. Berikutnya untuk qasr. Qasr itu jenis kalimat ya. Jenis kalimat yang menyatakan penegasan atau pembatasan. Seperti halnya kata la ilaha illallah. La ilaha itu nafyun. Kemudian illallah itu isbat. La ilaha itu tiada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Berarti di kalimat ini kok menyebutkan yang pertama kok meniadakan. Kemudian kedua kok malah menetapkan. Itu artinya menegaskan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu termasuk kalimat dalam bahasa Arab disebut qasr. Penegasan. Ya. Atau saya katakan pembatasan. Pembatasan biar tidak melebar, biar tegas juga ungkapannya. Itu diantara contohnya yang tadi. Kemudian ada lagi insya. Insya itu jenis kalimat yang lain. Kalimat dalam bahasa Arab itu secara umum dibagi menjadi dua selain dari awal kata tadi ya. Awal kata itu dari jumlah ismiyah sama fi'liyah. Ismiyah itu diawali dengan isim, sedangkan fi'liyah diawali dengan fi'il. Sedangkan
kalam insya'i dan khobari itu jenis kalimat yang lain berdasarkan fungsi dari kalimat tersebut. Contohnya untuk kalam khobari itu apa? Kalam khobari adalah kalimat yang mengandung informasi. Baik informasi itu benar maupun bohong. Jadi fakta maupun dusta. Itu disebut kalam khobari. Khobar ya, ingat kabar. Itu berarti berita, informasi. Informasi itu jelas mengandung dua hal, antara benar ataupun bohong. Yang tidak mengandung itu, kebenaran dan kebohongan, itu disebut insya'i. Nah, contoh insya'i itu kata perintah, kata tanya. Apa namamu? Siapa namamu? Nah, itu tanya, nggak perlu kebenaran ini benar apa salah, tidak. Itu untuk informasi. Ataupun kata perintah, pergi kamu. Nggak ada hubungannya dengan benar salah. Atau fakta dan dusta, itu karena perintah. Gitu. Sedangkan khobari, contohnya, si Budi seorang yang ganteng. Nah, fakta atau dusta kalimat ini kan berupa informasi. Kita harus cek dulu di lapangan. Apakah Budi itu benar-benar ganteng? Kalau sesuai dengan faktanya, maka kalimat ini adalah kalimat yang benar. Kalau tidak sesuai berarti bohong. Itu kalam khobari. Sedangkan faslun itu bagaimana kita memenggal atau memisah kalimat. Ya, biar kalimat itu lebih pas maknanya. Sedangkan wasl itu menyambung kalimat. Seperti halnya tadi sudah saya contohkan, nanti bisa dicontohkan teman kalian, atau nanti setelah ini ada forum diskusi, saya harap kalian nanti bisa diskusi dengan teman-teman tentang apa yang saya sudah terangkan. Contohnya dari wafaslun adalah Budi, kamu makan sate kambing. Makanya kalau kita pisah dengan penggalan yang salah, itu bisa maknanya bisa rancu. Contohnya gini, kamu makan sate kambing. Nah, tak ubah lagi penggalannya di tempat yang lain. Kamu makan sate kambing, nah, maknanya kan berbeda. Dengan penggalan yang berbeda, bermakna berbeda. Itu disebut dengan faslun dalam bahasa Arab. Ada lagi wasl. Wasl itu menyambung. Makanya dalam Al-Quran itu ada sambungan, ada putusan. Itu harus hati-hati dalam membaca. Ada waqaf. Itu termasuk juga di bab ini sebenarnya. Itu cara baca juga. Tapi sebenarnya dalam balagh ini bukan cuma cara baca, tapi bagaimana menaruh atof dan tidak menaruh atof itu loh. Itu disebut dengan fasal dan wasal. Sedangkan ijaz, itnab, musawat itu dihubungkan dengan bagaimana kondisi dan situasi orang yang kita ajak bicara. Kalau orangnya cerdas, maka cukup dengan menggunakan ijaz. Ijaz itu kalimat yang pendek, maknanya dalam. Contohnya, kalian hanya berbicara kepada orang yang cerdas itu cukup pakai rumus saja. Dia akan paham maknanya apa. Contohnya, rumusnya pakai I, terus gambar love itu, terus you, itu udah paham sekali dia. Itu pendek, kalimat yang pendek tapi maknanya dalam. Sedangkan itnab, kalimat yang panjang maknanya ringkas. Itu biasanya untuk memuji. Sedangkan musawat, kalimatnya sama aja dengan artinya. Jadi tidak ada beda. Itu untuk biasanya kalau teman yang biasa saja, seharian kita menggunakan musawat. Apa yang kita ucapkan sama dengan artinya. Itu tadi beberapa bab yang akan kita pelajari dalam ilmu ma'ani. Ya, jadi ini ringkasannya tadi sudah saya jelaskan sebagian. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita sambung lagi di pertemuan kita selanjutnya. Untuk itu habis ini mungkin bisa kalian diskusikan, kemudian nalaran dengan teman-teman. Kalau perlu juga nanti ada beberapa modul yang sudah saya bagikan itu kalian coba pahami dan kalian diskusikan bersama. Dan saya harap nanti ada teman-teman yang bisa memimpin diskusi untuk materi yang saya sampaikan malam ini tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau punya saya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.